Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihil karim. Wa hadana bihi ila ad-dinil qawim was-siratal mustaqim. Wa amarona bi tawqirihi wa ta'dimihi wa takrimihi wa tabjilihi. Wa farada ala kulli mu'minin ay yakuna ahabba ilaihi min nafsihi wa auladihi wa khalilihi. Wa ja'ala mahabbatahu sababan li mahabbatihi wa tafdilihi. Asyhadu an la ilaha illallah ar-ra'ufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul jahil azim sallallahu wasallam alaihi wa ala syairil mursalin wa ali kulli wa sahabati wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tetapkan kita semua di jalan istiqomah, di dalam kebenaran, istiqomah dalam iman dan Islam, istiqomah mengikuti ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, izinkan Al-Fakir pada konten kali ini untuk sedikit mengingatkan diri Al-Fakir pribadi dan juga untuk saudara-saudaraku semuanya, agar senantiasa mari kita selalu mempererat persatuan, persaudaraan, serta kesatuan kita sesama umat Islam, khususnya ahlu sunnah wal jamaah. Dan semoga Allah selamatkan kita semua dari fitnah-fitnah, gerombolan-gerombolan para pembenci habaib, para pembenci nasab alawi, para pembenci ulama, dan juga pembenci sesama umat Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, mungkin kita tidak asing lagi dengan sebutan dari kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa FPI yang dipimpin dan didirikan, dipelopori oleh Habib Muhammad Rizik Syihab, FPI disebut sebagai PKI Arab. Saking bencinya dengan Habaib, saking bencinya dengan Habib Rizik, saking bencinya dengan FPI, sampai mengatakan bahwa FPI disebut sebagai PKI Arab. Yang menyebutkan itu adalah pimpinan pengikut Dajjal Nusantara. Kalau dia bisa mengatakan FPI sebagai PKI Arab, maka jangan sakit hati jika dijawab dengan kemudian kalau FPI disebut PKI Arab, terus yang mengatakan itu, yang menuduh itu, pantasnya disebut apa kalau bukan pengikut Dajjal Nusantara? Gerombolan sekte Ihmadiyah Al-Kadzab mengaku keturunan Wali Songo, mengaku NU, mengakunya pembela ulama pribumi, mengklaim dirinya sebagai ulama Nusantara. Kemudian mereka katakan yang membela nasab alawi kepada para muhibbin habaib disebutnya sebagai NU yang rasa-rasa FPI. Itu kata mereka. Jadi justru dengan pernyataan mereka ini semakin jelas, semakin tampak jati diri wujud aslinya mereka, bahwa gerombolan sekte Ihmadiyah Al-Kadzabiyah ini adalah para pembenci FPI yang tulen. Dan bisa diprediksi bahwa rata-rata para pembenci FPI itu terdiri dari rata-rata pertama, bisa dilihat dari kalangan pelaku pecinta maksiat, pelaku atau pecinta maksiat, kemudian juga para pengusaha tempat-tempat maksiat. Karena yang selama ini diganggu oleh FPI adalah tempat-tempat maksiat. Jadi FPI tidak pernah mengganggu kajian, tidak pernah mengganggu pengajian, tidak pernah mengganggu usaha-usaha yang halal. Tapi yang dilakukan FPI adalah berupaya untuk menyelamatkan generasi bangsa ini dari kerusakan moral. Yang kedua, rata-rata para pembenci FPI itu adalah anak-anak cucu PKI, keturunan-keturunan PKI. Kenapa demikian?
Karena selama ini FPI yang nampak sekali begitu getol dan juga keras secara terang-terangan anti terhadap komunisme, liberalisme, dan juga ajaran Wahabisme, anti tawasul, anti ziarah kubur, ya, anti tabaruk. Jadi kelompok ini bisa dipastikan berada dalam satu barisan para pembenci habaib di Nusantara ini. Kemudian yang ketiga, ini sama-sama kita ketahui para pembenci FPI adalah rata-rata dari Ahokers sejati, ya, jadi pendukung Ahok fanatik, sang penista agama karena dendamnya terhadap FPI atas dipenjaranya junjungannya karena kasus penistaan agama. Kemudian para dukun yang mereka berpenampilan dan berbaju kiai, bergelar gus dan juga ulama, meskipun tidak pernah jelas asal-usul mereka. Sebenarnya mereka itu kalau gus-gusnya siapa, anaknya kiai siapa, punya pondok apa, santrinya berapa, ajarannya apa, kitab yang dibaca kitab apa, kemudian mengajarkan ajaran yang menyesatkan selama ini, yang menyelisihi daripada pendapat mayoritas ulama, sering membuat fatwa-fatwa yang nyeleneh. Kemudian yang kelima, anak buahnya sosok pembenci FPI tulen. Itu karena ada sebabnya karena sakit hati, karena pernah terjadi ceramahnya, pernah dihentikan dan diturunkan dari panggung karena ceramahnya menebar kebencian terhadap para habaib dan FPI. Padahal waktu itu ada habaibnya itu justru melerai biar tidak terjadi bentrokan fisik, tidak semakin kisruh, maka habaib yang ada di panggung itu menasihatinya untuk turun. Bukan habaibnya yang menurunkan, karena itu justru para jamaahnya yang teriak-teriak, karena mereka sebagai pecinta habaib, mereka tidak terima habaib dihina. Ya, jadi orang ini jadi pembenci FPI tulen, sehingga orang ini kalau melihat FPI itu seperti musuh, dan memang benar-benar dianggap musuh. Bahkan ingin sweeping para habaib, ya, menganggapnya FPI itu PKI Arab, ya, saking sakit hatinya. Kemudian yang keenam, kelompok liberalisme Nusantara, ya, jaringan liberal Nusantara, komunisme Nusantara, jaringan Wahabisme Nusantara, ditambah lagi dukun-dukun klenik yang mengajarkan aliran-aliran sesat serta penista agama Nusantara. Ini berada dalam satu gerbong yang saat ini keluar-keluar, saat ini melalui channel-channel mereka membuat provokasi, membuat fitnah, menebar hoax. Jadi intinya konflik menggugat nasabah Alawi ini yang kebetulan dipelopori oleh mantan anggota FPI, karena yang melopori ini sebenarnya dulu pernah jadi anggota FPI, yang pernah jadi calon bupati gagal itu, dan para gerombolan barisan sakit hati karena kepingin sekali diakui sebagai Habib, ya, tapi ditolak oleh Robito Alawiyah. Akhirnya pindah haluan, banting setir menjadi penyerang dan pembenci habaib, pembenci nasabah Alawi. Ada lagi, ya, tokoh kiai yang kebetulan kalah pamor dan kalah pengaruh dengan Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan itu, akhirnya ikut bergabung berkeruh keadaan. Ya, karena momen ini ditunggu. Kebetulan ada momen konflik nasab ini, kemudian dimanfaatkan momen ini untuk numpang meluapkan sakit hatinya dengan mengatakan Habib Lutfi itu sebagai pembelok sejarah ulama Nusantara. Ya, memang tidak menjamin para ulama, para kiai, orang alim itu pasti akan selamat hatinya dari godaan-godaan setan, dari hasud, dengki. Tidak ada yang maksum. Termasuk habaib itu tidak ada yang maksum. Yang maksum itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para habaib yang pernah kesandung, pernah keliru, pernah terpeleset kesalahan, ya sama seperti kita. Kita juga manusia biasa yang pernah salah. Jadi kalau kita kembali ke tema awal, perihal komentar daripada gerombolan Imad Al-Kadzab, para pembenci nasabah Alawi, yang menyebut para pembela Ba'alawi dengan sebutan santri NU rasa FPI. Maka
Izinkan Al-Fakir untuk menjawabnya. Jawabannya jauh lebih baik NU rasa FPI daripada yang ngakunya NU tapi justru ada rasa dan ada aroma-aroma PKI. Karena apa? Buktinya benci kiai dan ulama yang berseberangan dengan mereka. Tidak segan-segan menghina dan mencaci maki para habaib, para kiai, para ulama NU. Benci sekali terhadap para habaib, suka tebar fitnah dan adu domba sesama umat Islam. Bahkan ngaku NU tapi jauh dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi menyebut dirinya dengan sebutan generasi muda NU yang cerdas. Tapi ternyata justru menjadi jongosnya dan congornya jadi corong daripada Wahabi yang suka menghina dan merendahkan ulama sepuh NU. Tidak peduli siapapun itu yang tidak sependapat dengan kelompoknya, dianggap bodoh, dianggap goblok. Ya. Jadi tidak segan-segan menyerang PBNU bahkan. Padahal di PBNU ini bukan sekedar kiai-kiai yang tidak jelas sanad keilmuannya. Para pengurus PBNU ini yang berada di PBNU ini para ulama, para kiai yang sanad keilmuannya jelas. Jadi yang menyerang PBNU, yang menyebut PBNU ini sudah dikuasai Pak Alawi, menghina ulama-ulama sepuh, menghina Rois Am NU, dibanding dengan orang ini justru sanad keilmuannya nggak jelas. Dari siapa, gurunya siapa, menurutnya di mana. Merasa sok jagoan, merasa paling pintar, paling alim, paling benar. Ya, merendahkan ulama-ulama sepuh NU. Kemudian kalaupun santri NU jadi anggota FPI, jadi muhibbin habaib, emangnya masalahnya apa? Faktanya di lapangan bahwa anggota FPI itu banyak dari orang-orang NU, dari santri-santri NU. Pengurus FPI juga banyak dari orang-orang NU. Sama-sama yasinan, sama-sama tahlilan, sama-sama asy'ari, syafi'i. Ya, sama-sama tawasulan, sama-sama membaca rotib, membaca al-barjanji, maulidan, sama-sama ziarah kubur, tabaruk. Ya. Bahkan yang datang ke majelis-majelis sholawat dan majelisnya para habaib juga santri NU. Tidak ada salafi, itu nggak ada. Salafi wahabi nggak ada yang datang ke majelis-majelisnya sholawat. Ya. Kemudian yang mengamalkan rotibul haddad juga orang-orang NU. Lagian salah FPI itu emangnya apa sih? Kebencian kalian terhadap FPI telah membutakan mata dan hati kalian serta menghilangkan akal sehat sehingga menolak kebenaran dan tidak bisa berpikir objektif. Ya, seakan-akan FPI adalah musuh negara. Menganggap FPI seperti tidak pernah ada baiknya dan tidak ada kontribusinya sama sekali untuk agama dan negara selama ini. Ya. Ya memang kalau hati kalau sudah hasut, sudah dengki, itu obatnya itu ya diri sendiri. Hidayah. Kalau boleh Al-Fakir tanya, cobalah kita berpikir objektif. Emangnya sudah berapa triliun uang negara yang telah dikorupsi oleh FPI selama ini? Berapa pulau yang telah dijual oleh FPI? Berapa aset negara yang sudah pernah dikuasai atau dikuasai oleh FPI? Berapa jabatan yang strategis yang sudah diduduki dan dipegang oleh FPI selama ini? Kemudian cobalah kita tanya dan kita jawab sendiri. Emang yang kebanyakan ketangkap KPK karena merampok uang negara miliaran, triliunan, itu kebanyakan dari etnis Arab dan Yaman atau dari etnis mata sipit. Ya, ini tidak rasis, tapi ini bicara fakta. Coba kalian lihat catatan buronan-buronan yang sampai sekarang lari ke luar negeri membawa uang negara, ya, yang ditangkap KPK bahkan korupsi uang negara triliunan, merugikan negara triliunan. Itu dari etnis mana? Kemudian yang menjabat dan menjadi pimpinan perusahaan BUMN, emang dari etnis Yaman atau etnis Arab
atau etnis mata sipit? Jawab sendiri. Kok kemudian kalian bungkam dan budek selama ini, tidak sekarang saat teriak, aku Indonesia, aku Pancasila, aku NKRI harga mati. Tapi saat melihat ketidakadilan, melihat korupsi, ya, melihat orang-orang dari etnis bukan Arab dan bukan Yaman yang merugikan uang negara, kalian kok bungkam? Apa kalian sudah jadi kacungnya? Setahu saya, FPI tidak pernah mendapat uang dari negara selama ini yang diambil dari uang rakyat, yang diberikan kepada FPI kemudian untuk perjuangan FPI. FPI dibenci, dicap radikal, ekstremis, teroris, dituduh anti Pancasila, anti NKRI hanya karena berdemo, ya. Berdemo menuntut ditegakkannya hukum dan keadilan terhadap penista agama. FPI dimusuhi dan dibenci hanya karena menolak presiden meminta maaf kepada anak, cucu, dan keturunan PKI atas nama negara. Ya. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa FPI sangat mencintai negara, mencintai NKRI. FPI dibenci karena selama ini memang yang paling terdepan di dalam bernahi mungkar, berjuang melawan kedoliman dan ketidakadilan, yang berani bersuara meskipun resikonya harus dibunuh, diancam, dipenjara, dibubarkan. Tapi itulah resiko perjuangan. Tapi saya sebagai orang yang bukan anggota FPI, tidak pernah ikut FPI, tetapi saya melihat kiprah dan juga gerakan FPI selama ini, meskipun ada beberapa yang namanya ormas pasti punya kekurangan dan punya kelebihan, tidak ada yang maksum. Tapi menurut saya FPI jauh lebih bermanfaat daripada ormas-ormas yang selama ini keluar-keluar, ya, bubarkan FPI, keluar-keluar anti FPI, ya. Itu sebatas yang Al-Fakir lihat itu jauh lebih bermanfaat, lebih berani untuk menyuarakan keadilan. Di saat gencar terjadi kriminalisasi terhadap para ulama dan tokoh yang berseberangan dan sering mengkritik rezim penguasa, yang itu sebenarnya merupakan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, yang hal itu sah-sah saja dan itu dilindungi oleh undang-undang di negara yang berdemokrasi. FPI yang kalian tuduh anti Pancasila, anti NKRI, anti kebinekaan telah dibantah dan dibuktikan dengan aksi-aksi sosial FPI. Di setiap ada bencana alam, FPI selalu ada di situ. FPI dibenci karena yang paling terdepan di dalam nahi mungkar, menolak berbagai bisnis haram maksiat di negeri ini, yang terang-terangan itu bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Sedangkan gerombolan yang teriak-teriak NKRI harga mati merasa paling Pancasilais. Tapi cuma sebatas bekicot nomplok nang katok alias mung kakian cocot tok, tong kosong nyaring bunyinya, tapi tidak ada isinya. Buktinya yang mereka pertontonkan selama ini adalah sikap rasis, arogan, anti Arab, anti Yaman. Kelakuannya seperti preman yang sok jago merasa paling punya negara ini. Tidak bisa menghargai sesama warga negara yang berbeda pendapat dan pandangan politik. Mengkritik pemerintah dinilai memusuhi dan melawan negara. Kerjaannya tuding sana-sini, fitnah sana-sini, ancam sana-sini terhadap kelompok lain yang berseberangan dan berbeda pendapat dengan kelompoknya. Jadi sebenarnya anti NKRI itu siapa? Menurut penilaian sederhana saya sebagai orang awam, bukan kiai, bukan ulama, bukan tokoh, bukan ahli ilmu, saya berusaha hanya menggunakan hak bersuara sebagai warga negara Indonesia yang mencoba untuk belajar adil dan objektif di dalam menilai sesuatu yang terjadi di negeri ini. Jadi menurut saya FPI itu jauh lebih kesatria, jauh lebih bermanfaat dan lebih terhormat. Meskipun faktanya sekarang FPI sudah dibubarkan secara struktural organisasi karena sudah dicabut izin legalitas sebagai ormas. Namun menurut saya jauh lebih baik, lebih Pancasilais, lebih bisa membuktikan kecintaannya terhadap agama, bangsa, serta menjaga keutuhan NKRI telah dibuktikan dengan sikap dan juga perbuatan.
Karena faktanya FPI tidak pernah berontak. FPI tidak pernah ingin merubah Pancasila menjadi Ekasila. Ya. FPI tidak pernah menuntut dicabutnya TAP MPRS tentang pelarangan ideologi komunisme, Leninisme. Ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan ormas-ormas yang selama ini sok teriak-teriak merasa paling NKRI, paling Indonesia, paling pribumi, paling Nusantara, tapi cuma jadi jongos Wahabi. Bahkan ada yang jadi jongos Syiah. Bahkan rela jadi jongosnya Germo, anteknya atau budaknya para pengusaha-pengusaha tempat-tempat maksiat. Ormas yang menjadi penjaga tempat-tempat lokalisasi. Ya, jadi jongosnya pemilik tempat hiburan. Ya, menjadi dekengannya pedagang miras. Ya. Tapi kalau teriak Pancasila, NKRI, harga mati paling keras, mereka tidak sadar. Mereka anggap orang Indonesia ini, khususnya orang Islam ini bodoh. Tidak melihat, mereka tidak bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar-benar mencintai negara ini, dan mana yang hanya sebatas omong kosong. Jadi kalau menurut saya ya, itu sebatas yang saya ketahui, bahwa kalau mereka mengatakan santri-santri NU yang membela Ba'alawi itu dianggap sebagai santri NU yang mambu FPI atau bisa dikatakan pendukung FPI. Memang FPI kenapa? FPI ini masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perbedaan dengan NU itu ya dari segi harokah, gerakan dakwahnya. Ya. Tapi selama ini meskipun dibenci, dicaci maki, rata-rata anggota FPI itu dari santri NU. Mereka juga ngaji, sama-sama ngaji Fathul Qorib, ngaji Fathul Mungin, ngaji Ihya. Mereka bertasawuf, mereka istighosah, mereka tahlilan, yasinan, tabarukan. Jadi ciri-ciri santri NU itu ya ngajinya sama kiai dan ulama NU, ngajinya kitab-kitabnya ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran-ajaran Nahdiyah. Kemudian ciri santri NU itu ya tunduk terhadap fatwa dan juga dawuh daripada kiai dan ulama-ulama NU. Yang kedua, ciri santri NU itu ya mencintai ulama tanpa memandang ras, baik itu ulama asli pribumi, ulama Nusantara asli, ataupun ulama dari kalangan habaib. Itu ciri khas santri NU, menghormati ulama, menghormati kiai, dan juga menghormati para habaib. Ya. Menghormati dan menjaga akhlakul karimah itu pasti. Menjaga akhlak terhadap para habaib, mencintai NU dengan ilmu dan amal solih. Tidak hanya dengan slogan, tidak hanya dengan seragamnya, tidak hanya dengan petidah-petidi, merasa sok paling NU, ya kan? Kemudian generasi muda NU itu yang maju tak gentar membela yang benar, seperti yang disemboyan daripada Gus Dur, Kiai Haji almarhum al-Maghfurlah al-Arif Billah, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang dikenal sebagai Gus Dur dengan nama Gus Dur, dengan panggilan Gus Dur. Santri NU itu membela agama, membela ulama, bukan membela aliran-aliran sesat. Membela bangsa dan negara itu pasti. Bukan membela yang bayar, bukan membela yang memberinya amplop dan memberinya jabatan serta memberinya sarapan. Bukan membela yang memberi sokongan sumbangan, tidak. Santri NU itu punya idealisme. Karena dalam NU itu kecuali ada tasawuf, ada tawasud, juga ada i'tidal. Ya. Jadi yang keempat, generasi muda NU itu yang membela ulama NU, bukan justru malah menghina dan mencaci maki
serta melecehkan Rais Am PBNU, menghina ketua PBNU, ya santri NU itu tunduk dan sami'na wa ata'na terhadap nasihat dan dawuh-dawuh kiai dan juga ulama-ulama sepuh NU. Jadi kalau mengaku NU tapi kok bertolak belakang dengan semua yang tersebut di atas, berarti ya NU muki NU bodong. Jadi saya lebih bangga disebut NU mabuk FPI karena ada yang menyebut saya, mengatakan saya ini mondoknya di pondok NU, gurunya NU, tapi kok mendukung FPI meskipun bukan anggota FPI, tapi kok sering membela FPI. Ya emang kalau ada baiknya, ada benarnya, ya kita harus katakan baik benar dong. Bukankah kita selalu diberi nasihat setiap hari Jumat, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan. Ya. Kita ini harus adil menilai sesuatu itu, jangan karena kebencian kemudian kita kehilangan keadilan dalam mensikapi dan menilai orang lain. Kalau FPI ada baiknya kita akui, kalau ada salahnya ya kita akui. Ya, saya lebih bangga disebut NU rasa FPI daripada NU kok rasa-rasa PKI. Senengane mencaci maki ulama, menghina habaib, itu kan kelakuan-kelakuan gerombolan-gerombolan komunis yang paling gak suka, gak pernah ngaji tapi suka nyerang-nyerang kiai ulama. Ngaku NU tapi aroma rasa Wahabi, ya. Ngajinya sama orang-orang Wahabi, kitab referensinya kalau belajar kitab-kitabnya Wahabi. Nggak pernah datang ke majelis-majelisnya ulama-ulama sepuh NU, ya. Apalagi ngaku NU tapi jadi jongos sekti Imadiyah Al-Kadzabiyah, bahkan jadi pengikut si Dawir Gupon Al-Majnun ini. Ya sini lah. Wong di pondok bertahun-tahun, ngaji kitab bertahun-tahun sama ulama sama kiai, ngaji ihya, ngaji hikam, ngaji fikihnya juga mulai dari Fathul Qorib, Fathul Mungin, ngaji Wahab, ya, ngaji Kulyubi Umayroh. Lah kok jadi pengikutnya orang yang nggak jelas ilmunya, cuman dawir, kelakuannya seperti orang gila, kayak orang dalam gangguan jiwa, ODGJ. Yang sini lah, rugi mondok bertahun-tahun. Ya sekian ocehan saya sebagai orang biasa, orang awam. Saya ini bukan orang alim, bukan kiai, apalagi Gus, bukan. Saya bukan anak kiai. Cuman saya senang bergaul sama kiai, senang duduk bersama orang-orang alim. Itu saya bukan ulama, jauh. Ilmu saya masih nggak ada apa-apanya. Ya semoga saja warga NU dan santri-santri NU yang masih menjadi bagian daripada kelompok pembuat gaduh dan penebar fitnah, segera Allah berikan hidayah dan kembali ke jalan yang benar, kembali ke gerbong Nahdlatul Ulama yang dinahkodai oleh para ulama-ulama NU yang tetap istiqomah menjaga, merawat ajaran NU sesuai dengan ajaran para pendirinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab.